Oke, selamat malam semuanya. Semoga semuanya masih sehat dan sudah makan malam ya. Kita di sini tidak ada batas waktu. Nanti kalau selesai cepat ya kita diskusinya cepat, kita selesai cepat. Kalau perlu waktu lebih lama ya kita diskusikan lebih lama. Ya, jadi waktunya tidak tidak kita batasi untuk sekarang. Saya mau share dulu nih. Oke, kalian sudah download gini ya nggak semuanya? Contoh makalah yang sudah saya kasih. Sudah, Pak. Oh ya, sudah. Sudah ya? Oke, jadi saya asumsikan kalian semua sudah mendownload itu ya. Nah, ini mungkin ada yang semuanya di sini non-Hindu ya? Oke. Karena ini pendidikan agamanya ini saya fokuskan untuk non-Hindu. Kenapa? Karena yang agama Hindu kan sudah diajar oleh Pak Mangkujase. Nah, jadi tugas ini khusus hanya untuk yang non-Hindu. Jadi yang non-Hindunya itu tidak mengikuti perkuliahan dengan Pak Mangkujase, cuma nanti hanya akan ada project ya. Jadi UAS, ujian akhir ujian akhir semesternya ini bentuknya adalah membuat sebuah makalah. Oke, nah ini contoh makalahnya. Ini saya buat sebenarnya sudah lama sekali ini, tahun 2011. Intinya kayak gini, kalian seperti saya bilang dulu, kalian mengambil sebuah nilai dari apapun agama kalian itu, apapun keyakinan kalian itu tidak dibatasi ya. Dalam artian ambil satu nilai yang sudah diajarkan ke kalian dari kalian kecil sampai kalian besar sekarang. Dan menurut kalian itu sangat penting, itu digunakan atau diimplementasikan di kehidupan masyarakat. Ya. Nah, sebagai contohnya, kalau saya di sini contohnya karena saya agama Hindu, saya ambil satu nilai di agama saya itu namanya Trihitakarana. Ya, nah Trihitakarana ini tentang bagaimana kehidupan harmonis dalam 3 bidang, yaitu bidang hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Nah, nilai ini saya implementasikan saya punya ide gimana kita mengimplementasikan nilai Trihitakarana ini ke pendidikan di Bali ya. Nah, jadi satu nilai yang ada di agama itu kalian pikirkan bagaimana itu bisa diimplementasikan di kehidupan kita untuk supaya bisa bisa memberikan nilai tambah lah di kehidupan kita bermasyarakat. Ya. Dan ini sifatnya universal. Jadi pikirkan sesuatu nilai yang bisa kita implementasikan bersama-sama. Itu tidak terbatas oleh agama. Jadi misalnya kalau Trihitakarana ini misalnya hubungan harmonis kita dengan Tuhan. Jadi tidak dibatasi bahwa Tuhannya itu adalah Tuhannya orang Hindu saja, tidak gitu. Jadi Tuhannya semua orang dengan caranya masing-masing untuk berdoa atau beribadah ya. Kemudian di sini ada nilai manusia dengan manusia. Jadi bagaimana kita harus harmonis dengan teman, dengan guru gitu di sekolah. Dengan lingkungan juga bagaimana kita harus mengajarkan adik-adik kita, anak-anak kita di sekolah supaya menjaga lingkungannya. Nah, tiga nilai inilah yang saya pikir bisa diimplementasikan di sekolah dan saya pikir sebagai fondasi pendidikan di Bali. Seperti itu. Nah, idenya seperti itu ide saya. Oke, nah ini cover, kalian bisa isi aja, tinggal diganti saja nanti kata pengantar, boleh kalian pakai ini, boleh kalian tulis beda, kalian rearrange atau buat ulang silahkan. Daftar isi. Nah, daftar isi ini sudah otomatis nanti kalau kalian ubah nanti di bab 1, bab 2 itu bagiannya nanti tinggal klik ini update entire table dan oke. Jadi kalian tidak perlu lagi membuat daftar isinya itu satu persatu kayak gitu, tidak. Ini tinggal ini aja. Karena ini sudah otomatis semuanya. Oke, bab 1 isinya latar belakang. Ya, latar belakang itu seperti saya bilang, kenapa sih nilai itu mau saya pakai di sebagai fondasi pendidikan di Bali. Nah, saya berpikiran seperti itu, seperti ini bahwa
ternyata pendidikan kita itu hanya mengejar kognitif saja. Padahal di PBB itu ada sekarang ada 4 pilar pendidikannya. Sebenarnya ada 4 pilar, sekarang ditambah lagi 1 menjadi 4. Jadi yang kita kejar itu lebih banyak ke kognitif, bagaimana mengembangkan pemikiran. Ternyata bagaimana kita hidup untuk berdampingan itu juga termasuk salah satu pilar pendidikan kita. Dan kelima pilar ini itu sudah disetujui sebenarnya oleh PBB dan seharusnya diimplementasikan oleh semua negara. Oke, nah latar belakang itulah yang saya berpikir gimana caranya itu kita membuat perubahan di pendidikan kita, tetapi itu akarnya atau nilainya itu dari salah satunya nilainya dari nilai agama. Oke. Nah, itu latar belakang kalian masukkan di sana, pemikiran kalian kenapa kalian memilih value itu, nilai yang kalian pilih itu, dan kenapa kalian mengimplementasikan di bidang tersebut. Bidang di sini tidak harus pendidikan ya, bebas kalian mau pilih bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang hankam, pertahanan keamanan, bidang teknologi, segala macam silahkan. Ya, jadi misalnya kalau ada contoh ya, misalnya kalau teman-teman yang di Muslim bagaimana mengembangkan nilai syariah itu di ekonomi, jadinya kan ekonomi syariah jadinya. Ya ujungnya ada yang bank syariah dan segala macam, boleh itu dikembangkan idenya seperti itu. Oke. Nah, kemudian langsung di bab 2 itu pembahasan. Pembahasan isinya itu mengenai apa sih nilai itu, apa sih value itu. Kalau di sini kan saya karena Trita Karana, jadi value-nya ya tentang Trita Karana. Jadi kita jelaskan apa sih ini. Ya, boleh dari pengertiannya dulu, kemudian penerapan dalam masyarakat Bali silahkan dideskripsikan sedetail mungkin, dan saya yakin kalian kalau cari internet pasti banyak ya kalian nemukan mengenai penjabaran nilai-nilai dari agama yang kalian pegang dan kalian yakini. Oke. Dan nantinya ada di bagian terakhir ini ya, itu harus kalian jelaskan bagaimana kalian mengkonekkan atau mengimplementasikan nilai-nilai itu ke kehidupan atau bidang kehidupan yang mau kalian ajukan. Itu misalnya kalau tadi seperti syariah, nah gimana kita harus ekonomi syariah ini misalnya mikro, nah kayak gimana seharusnya kita mengimplementasikan value itu di ekonomi. Misalnya kalau politik itu misalnya mengenai tentang kejujuran, mungkin ada ayat di Katolik atau di Protestannya itu mengenai kejujuran. Di politik gimana kita harusnya sebagai seorang pemimpin atau pemimpin politik misalnya menerapkan hal kejujurannya ini. Kalian jabarkan itu di bagian pembahasan, tetapi di bagian terakhir ya, bagian akhir-akhir bisa kalian sampaikan hal tersebut. Jadi idenya itu lebih di bagian pembahasan. Oke, jadi kalau penutup ya hampir mirip. Jadi apa sih poin penting dari di kesimpulan ini, poin penting dari nilai tersebut yang bisa diimplementasikan di kehidupan yang menurut kalian bisa diimplementasikan, ya. Dan kenapa itu penting diimplementasikan? Bagaimana kita juga misalnya yang non misalnya kalau Hindu kan non Hindu, bagaimana bisa menerapkan hal tersebut, ya. Kemudian ya saran seperti biasa. Jadi sarannya bagaimana kita mengimplementasikan kepada. Jadi kalau saran itu biar gampangnya kayak gini. Saran ini ditujukan kepada siapa? Nanti lebih gampang misalnya kepada pemerintah misalnya. Kalau pemerintah bagaimana seharusnya kita mengembangkan nilai kejujuran di dalam berpolitik. Mungkin dibuatkan sebuah aturan-aturan mengenai supaya memaksa politikus itu atau misalnya pemimpin daerah itu bisa bertindak jujur. Salah satunya misalnya pelaporan keuangan, misalnya kemudian tracing back apa istilahnya ya, itu men-tracing back kekayaan mereka ya. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kalian sarankan ke pemerintah. Misalnya kalau ini kan ke
mengenai pendidikan ke sekolah, misalnya ke guru, ke siswa, orang tua. Nah, jadi lebih gampang nanti membuat sarannya kalau ada orang atau pihak yang kalian tuju untuk disarankan. Ya, kalau cuman sarannya mengambang dalam artian tidak jelas kepada siapa kita menyarankan, itu agak susah nanti kita merumuskan sarannya. Oke? Dan akhirnya di sini ada daftar pustaka. Ya, daftar pustaka itu artinya kalian ngambilnya dari mana. Contoh misalnya, saya seperti ini, pertama ya, ini yang nulisnya ini nama orangnya, tapi namanya kebalik ya. Namanya adalah Anak Agung Gede Agung. Jadi nama terakhir itu dibawa ke depan, kemudian diisi koma, dan ditulis nama selanjutnya. 2007 itu adalah tahun dia menulis, dan Trihita Karana Global Warming ini adalah judul tulisannya. Nah, kalau dia bentuknya adalah bentuknya adalah blog seperti itu, ya tinggal di sini aja tersedia pada, nanti di copy saja blognya, kemudian kalian mengakses tanggal berapa kalian mengaksesnya, ya. Kalau buku sama persis seperti itu, cuman dia di sini dicetak di mana dan isi kota di mana buku itu dicetak, ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalian bisa, saya yakin banyak banget di internet kalau kalian mau mencari tentang ide-ide atau misalnya penjabaran mengenai value-value keagamaan yang mau kalian pakai sebagai ide yang disematkan atau nanti ditujukan kepada masyarakat luas, ya. Ini juga sebenarnya kenapa saya meminta kalian membuat seperti ini, itu untuk melatih sebenarnya sih. Melatih bagaimana kalian mendig up, menggali ide dari apa yang sudah kalian tahu. Kemudian yang kedua juga melatih kalian menulis. Karena kalau kalian ikuti skema seperti ini, itu terstruktur ya. Jadi pendapat kalian, pemikiran kalian itu terstruktur. Ya, kenapa itu kalau kuliah itu banyak buat makalah itu biar kita melatih bagaimana kita berpikirnya itu biar terstruktur. Oke? Nah, itu sedikit tentang makalahnya. Kalian bisa buat ini, dan ini kalian kumpulkan itu nanti adalah di akhir UAS. Saya cek tanggalnya dulu ya. Januari. Oke. Kalau bisa ini tanggal 23 kalian sudah kumpulkan, dan kumpulkannya nanti lewat gini aja, lewat email saja ya. Soalnya nanti kalau di WA atau di WA tapi japri ke saya ya, di japri, tidak di grup, nanti takutnya kan kalian di copy paste hasil karya kalian nanti ya sama teman-teman. Oke, itu tanggal 23 Januari itu sudah kalian kirimkan, deadline-nya adalah itu. Tapi sebelumnya, jikalau kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan, atau misalnya kalau ada kendala, kita bisa buat Zoom kayak gini lagi, kita diskusikan. Oke? Saya stop share ya. Nah, itu sedikit tentang tentang makalahnya. Saya mau tahu ada pertanyaan nggak dari kalian, atau belum dimengerti bagian apanya, silahkan ditanyakan. Ada pertanyaan nggak? Coba di unmute semuanya. Sementara belum ada, Pak. Oke, Rizky nggak ada. Oke, yang lainnya bagaimana? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, saya mau nanya dulu, kalian semua punya laptop nggak? Punya, Pak. Punya, Pak. Ada yang nggak punya? Saya. Siapa? Rizky nggak punya ya? Oke. Oke, yang lainnya? Ada, Pak. Saya ada, Pak. Atau misalnya Punya, kalau nggak punya laptop ada. pribadi, ada komputer, saya pengen tahu ada nggak di antara kalian itu yang tidak bisa
mengerjakan tugas ini, karena ini kan perlu komputer ya. Kalau komputer atau laptop yang bisa kalian kerjakan di Word kayak gitu. Karena saya kalau kalian sudah ada semuanya aja ya, saya yakin kalian pasti bisa buat. Cuman tinggal menyusun kontennya saja. Kalaupun tidak, mungkin saya akan fasilitasi saya buatkan Google Form, namun nanti nilainya tidak akan maksimal karena kan memang yang saya tuntut di sini adalah kalian memuat idenya itu dalam bentuk makalah. Nggak masalah sih Pak, bisa dari Android edit Word atau PDF udah bisa kan sekarang. Oke. Oh ya, kalau bisa kalian makainya pakai Android dari HP silakan. Tapi kalau saya pribadi sih agak ribet kalau pakai. Ya, susah memang kalau awal-awal. Cuman kan karena dari awal kemarin disuruh buat makalah terus, jadi lumayan terbiasa udah. Oke, ya, that's good ya. Bagus kalau gitu. Oke, nah kalian pernah pakai Mentimeter nggak? Saya pengen nyoba di sini. Mentimeter itu kalian pernah ini nggak? Mentimeter? Nggak pernah? Belum pernah dengar, Pak. Oh, nggak pernah dengar. Oke. Ini yang namanya Mentimeter ya. Oke, gini saya pengen tahu sih, ini Mentimeter itu kayak gini. Dia kayak robot survei. Ya, jadi robot survei untuk mengetahui pendapat orang itu secara langsung dan secara live. Ya. Nah, sekarang saya pengen tahu gitu di pikiran kalian topik apa sih yang akan kalian buat? Itu seperti saya itu contohnya kan topiknya pendidikan, ya. Nah, untuk itu coba lihat di chat ya. Saya kirimkan sebuah link, ya. Nah, link itu kalian bisa klik dan kita tampilkan hasilnya kayak gini. Oke, kalian sudah gini nggak? Sudah klik linknya nggak? Di chat sudah diklik? Coba dijawab pertanyaannya. Saya pengen tahu kalian tertariknya di bidang apa sih? Ya, kalau kalian klik kemudian nanti diminta kodenya ini ya 80 86 830. Oke, ada yang politik. Pendidikan 1. Sudah di chat ya? Dibuka di chat Zoom-nya. Zoom saya mental. Yang lainnya? Oh, udah. Oke, yang lainnya nggak bisa jawab nih? Atau nggak bisa akses dia? Udah, Pak. Udah. Oke, siapa yang gini politik? Saya, Pak. Rizky, kenapa suka gini tertariknya ke politik? Bukan saya. Oh, bukan. Siapa? Vicky yang politik itu menarik, Pak. Oh, politik itu menarik. Oke.
Yang jawab pendidikan siapa ya? Saya. Pendidikan. Oke, Indri. Sosial budaya? Saya, Pak. Siapa itu ya? Ovi, Siapa? milih sosial Ovi. budaya ya. Ya, ya. Oke, pendidikan dua orang. Oke, kalau yang sosial budaya apa kepikirannya, idenya apa? Di bagian apa? Karena sosial budaya itu sangat-sangat luas sih. Ya, kalau misalnya dari sosial budaya itu sendiri kan bisa dibawa, arahnya dibawa kemana-mana dan cakupannya itu luas juga. Gitu. Sepertinya seperti itu menurut saya sendiri. Oke. Ya, memang sosial budaya sih luas banget. Di sana Ya. bisa masuk ekonomi bisa sebenarnya, pendidikan pun bisa, politik bisa. Cuma nanti dikerucutkan lagi aja di bagian apanya gitu ya. Iya. Supaya nanti kadang-kadang gini, kalau kita punya ide, kemudian idenya terlalu luas, kita susah juga. Lebih baik kita juga memfokuskan kita di bagian apa saja. Nanti lebih gampang nanti kita menyusun. Oke, yang lainnya nggak ada lagi ya? Oke, nah ini namanya Mentimeter ya, Dedek. Ini kalian bisa pakai kalau mau ngajar online, silakan. Misalnya kalau ada yang ngasih kuis dadakan itu misalnya, oke, sekarang coba jawab ya atau tidak, bisa pakai ini. Atau misalnya pilihan dari anak-anak apa, kalian sukanya apa, Apple, ini bisa pakai. Untuk voting bagus ya. Ya, nanti gampang aja, cari aja Mentimeter gitu aja di Google, kalian bisa pakai itu. Oke, nah saya coba ekonomi. Oke, siapa yang ekonomi? Siapa yang jawab ekonomi? Apa tadi kepencet linknya? Oh. Error dikit Pak, sorry. Oke, stop share. Siapa di sini? Saya coba gini ya, apa namanya? Misalnya brainstorming. Ya, brainstorming itu pengen tahu aja. Kalian sudah ada ide nggak atau belum? Mungkin dari Rizky ya, mungkin nilai apa yang mau di-share? Kalau saya sih masih belum ada ide ya, Pak. Belum ada ide. Iya. Soalnya juga kan saya masuk Buddha itu dari tahun 2016, sebelumnya saya Muslim. Jadi saya masih tahap belajar juga. Oke. Nah, ya kalau kayak gitu gini, saya tidak mengharuskan kamu harus Muslim, kamu harus Buddha. Nah, saya pun pribadi itu saya punya teman Kristen, saya percaya ada beberapa nilai-nilai yang di Kristen, bahkan di Muslim pun saya banyak percaya gitu yang dari nilai-nilai Muslim itu sendiri, misalnya kayak fasting itu kan, puasa itu nilainya kental banget, itu saya percaya itu gitu. Jadi jangan terpaku dalam artian saya harus gini, agama ini agama ini, tidak ya. Nah, bukan dalam artian saya memaksa kamu ya, tapi apa yang what you believe itu intinya, yang mana kamu percayai ya, apakah itu Buddha kah atau di Muslim, nggak masalah. Oke. Karena ini intinya adalah to share your idea. Oke. Kalau Indri, apa yang mau di-share kira-kira? Udah ada idenya nggak? Kepikiran sih teman, kepikiran untuk pendidikan aja. Pendidikan, nggak, maksud saya sih value-nya yang kamu percayai gitu apa? Masih nyari-nyari sih materinya di Google. Siapa tahu ada yang nyangkut gitu. Nah, nyari materi untuk dideskripsikan misalnya bab 2 itu gampang sebenarnya. Yang intinya itu adalah apa yang mau kalian share itu ya. Jadi browsing idenya itu jangan browsing Google-nya dulu baru kalian pakai idenya, enggak. Balik itu.
Ya, di sini saya nggak nyari harus sekian halaman gitu, no. Yang saya pengen kalian di sini coba adalah seberapa banyak kalian bisa mencurahkan ide kalian, itu sebenarnya intinya. Yang sudah kalian ada sudah ada yang di pikiran kalian. Karena banyak pengalaman saya itu dari dulu, kalian itu banyak dapat informasi, kalian banyak tahu sesuatu, cuman sering itu kalian nggak bisa nyampein gitu. Kadang itu misalnya kalau saya tanya agak nggak ada pertanyaan, kadang-kadang gitu. Oke. Siapa sekarang? Rizky udah. Purnama Dewi. Ada ide nggak? Apa idenya? Sebentar, Pak. Nah? Pendidikan aja sih, Pak. Ya, pendidikan kan topiknya. Kalian mau menerapkan value, nilai yang ada di agama kalian ke pendidikan. Nah, yang saya tanya itu value-nya atau nilai apa sih yang pengen kamu share gitu. Mungkin tentang kadang-kadang kan ada yang masih banyak orang-orang yang kadang-kadang pendidikan katanya nggak terlalu penting. Mungkin gitu aja sih Pak, perbedaan antara yang sama yang mungkin yang lulusan sarjana sama yang enggak, kayak gitu deh Pak. Bisa dihidupin nggak videonya? Nggak kelihatan. Ya kamu. Sebentar Pak. Nah. Ya itu kan gininya, endingnya kan di dunia pendidikan. Nah di di value yang di agama kamu ada nggak, misalnya bukan menggurui ya, misalnya contohnya kalau di agama Hindu itu ada value-nya bahwa kamu harus belajar atau menuntut ilmu karena itu adalah suatu kewajiban supaya kamu juga bisa meningkatkan derajat keluarga kamu. Nah kalau saya di saya itu ada yang nilai kayak gitu. Ya mungkin kalau memang kamu sudah punya ide tentang di pendidikan bahwa ya comparing yang yang harus nyari sarjana sama yang tidak, mungkin cari nilainya itu yang ada di di agama kamu yang bisa masuk ke sana. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kayak gitu kan bisa mungkin ada masukan dari temannya itu bisa juga. Oke, Avita Damayanti. Masih belum kepikiran sih juga, Pak. Belum kepikiran. Oke, kalau topiknya kamu pilih apa tadi? Pendidikan. Apa? Pendidikan juga ya? Oke, ya kalau pendidikan sih kayaknya sih banyak nilai-nilai itu. Kalau di Muslim yang saya tahu. Belum ada kepikiran. Oke. Ya, untuk semuanya ya, jangan terlalu banyak mikir juga ya. Dalam artian bahwa kadang ide itu yang bagus itu bukan yang rumit, tapi yang simple. Ya. Oke, jangan kelamaan juga. Kalau kalian kelamaan nanti nggak selesai. Oke, just pick one. Apa yang kalian pilih satu, apa yang kalian tahu atau kalian yakini. Udah buat start dari sana. Oke, next. Siapa yang belum? Indri udah ya? Lilis? Lilis Aprilia. Iya, Pak. Oke, udah ada ide nggak? Belum ada ide, Pak. Tadi saya pilih ekonomi sih. Soalnya tadi kalau salah pencet. Salah pencet. Maunya apa? Tadi apa kan? Itu ada ya. Tunggu sebentar. Di sini nggak ada kelihatan. Udah keluar. Udah, kalau udah sekali milih nggak bisa lagi balik. Ya udah, saya tetap aja pilih ekonomi. Oke, nggak harus gini ya. Misalnya kalau kalian pilih pendidikan, tapi dalam kondui nggak cocok lah. Saya pilih politik gitu. Silahkan diganti. Misalnya kalau sekarang pilih ekonomi,
Saya pilih nanti buatnya pendidikan silakan. Nggak masalah ya, itu cuman saya pengen tahu aja sih. Oke, siapa yang belum nih? Ovi Nita. Ya, Pak. Ya, kamu idenya apa? Udah ada ide belum? Udah sih. Kayaknya baru apa namanya? Apa? Trikaya Parisude itu. Kan implementasinya itu kan buat di sosial budaya mungkin bisa dibuat itu. Baru-baru itu aja idenya. Mungkin untuk pengembangannya nanti kan ini yang penting idenya dulu. Oh. Ntar loh. Kamu Hindu ya, Pak? Apa non Hindu? Hindu. Oh. Oke. Gini, kalau Hindu kamu udah ikut Pak Jase udah? Apanya, Pak? Pendidikan agamanya? Pendidikan agama yang ada grupnya yang cuma pakai Hindunya. Oh. Pendidikan agama Hindunya yang Pak Jase itu. Oh ya belum. Kalau misalnya yang itu belum, soalnya yang baru apa namanya sempat diundang saya baru kesini aja. Oh, oke. Yang di LMS kamu udah ikut? Emang ini khusus untuk non Hindu, Pak? Iya. Oke, nggak masalah aja. Kamu ya orang. Ya, kan orang grupnya ini aja, Pak. Oh, ada dua grupnya, ada dua. Ada yang satu itu Pak sama Pak Jase. Oh, berarti kan berarti grupnya ini. Coba chat gini saya ya, nanti chat gini saya kirimkan gininya Pak Mangku Jase nanti. Oh iya, Pak. Ya, biar nggak double nanti kamu buat tugas nanti. Kalau di LMS kan ikuti yang di LMS itu memang khusus yang cuman Hindu aja ya, karena itu apa namanya? Itu memang cuma satu mata kuliah saja sebenarnya. Nah, kalau yang non Hindu itu saya fasilitasi ini, jadi saya buat khusus buat ini untuk yang supaya ada apa namanya sesi diskusinya. Kalau yang non Hindunya itu, ya. Nah, kalau Ovi nanti masuknya di sana di apa namanya? Berarti di Pak Mangku Jasa. LMS-nya itu ya. Oh, yang di LMS kamu udah ikut? Yang di LMS itu udah Pak, kan ini apa namanya ada undangan ke grupnya ini juga, terus habis itu ya udah karena ini ya. Oke, di deskripsinya karena ada undangan sih Pak. Ya. Oke, ya nggak masalah sih kalau sharing sekarang. Ya, cuma nanti kamu nggak perlu buat gini ya, tugas gini ya, yang di kemana? Nggak apa-apa. Nambah nanti ya. Pengetahuan sama pengalaman aja mungkin Pak. Oke, silakan. Ya, saya nggak maksa ya. Ya. Bilang nanti Papa ini banyak-banyak ngasih tugas itu nanti. Oke, Trikaya Parisude. Ya misalnya diimplementasikan di bidang kalau idenya. Sosial budaya tuh di bidang apa ya? Masih gini aja sih Pak, masih ide di sana aja. Karena kalau gini ya sama seperti saya bilang tadi, kalau kalian milih sosial budaya itu rentangnya jauh sekali, range-nya jauh sekali, luas banget itu. Misalnya kayak itu kan berpikir, berkata dan berbuat dengan baik. Mungkin bisa misalnya mengurangi keamanan, itu misalnya apa namanya itu, bagaimana kita seharusnya bersosialisasi, yang kayak gitulah. Ya, atau misalnya di Banjar atau bagaimana kayak itu. Jadi skopnya dikecilin, jangan terlalu luas. Nanti kalau luas kita yang susah nanti. Oke. Sama juga kalau kalian mau buat apapun itu, buat satu pick, satu apa namanya skillnya yang kecil, jangan yang besar, karena itu susah nanti kita. Oke, ya jadi kalau Ovi mau join ini silahkan, nanti saya kirim gininya ya. Tolong di japri saya di WA Ovi, karena itu gininya soalnya ada WA-nya sama Pak Mangku Jasa. Oh ya. Oke, yang lain siapa yang belum nih? Oh, Ari Trivena. Coba dibuka gininya. Apa namanya?
Suaranya belum masuk. Koneksinya lagi agak gangguan dia itu, baru balik. Sinyal pasti. Iya. Oke. Nah, saya menegaskan lagi, nanti kalau kalian ada kesulitan di Japri saya ya. Nah, khusus yang ini wajib untuk adik-adik yang non Hindu. Nanti misalnya kalau ada yang Hindu kayak Ovi itu mau nambah pengalaman, go ahead, silakan. Ya, tapi tidak memaksa. Karena ini yang non Hindu ini saya punya idenya ini dari dulu gitu. Kenapa kok kita udah diajarkan dari kecil itu banyak nilai, kenapa kita nggak ide itu nilai itu kita share, kemudian kita buat sesuatu, dalam artian kalian bisa nanti sebarkan ya. Di sini saya nanya, di sini ada yang punya blog nggak? Blog? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Udah nggak aktif. Nggak. Oh, punya artinya dulu ya? Iya, pas masih zaman sekolah sih dulu. Zaman sekolah. Oke, mungkin di kebanyakan nulis di media sosial. Jadi kalau ya saya latihan nulisnya di blog sih lebih banyak. Karena itu dia tidak terbatas akan gini jumlahnya. Jadi yang belum punya bisa pakai itu, nanti kalian bisa share di sana ya. Ya ini saya sudah lama sekali juga nggak nulis di sini karena kebanyakan nulis di kampus untuk artikel. Ya. Apa nama blognya, Pak? Blog saya namanya Pandiagus Blogspot gitu. Silakan di sana kalian bisa upload beberapa tulisan kalian, karena ini juga lumayanlah mengasah kita. Nanti saya juga harapkan kalian juga mengupload tulisan kalian ini supaya kayak gini loh. One day, suatu saat nanti misalnya kalau kalian mau ngecek lagi tulisannya, kayak gini tulisan saya dulu gitu. Ya. Saya mungkin liatin, karena kalau misalnya di medsos itu kan kadang-kadang kita lebih banyak memori tentang picture kan, tapi jarang sekali tentang tulisan. Nah ini contoh tulisan saya ya. Ini saya punya ide waktu itu udah lama sekali nih. Punya ide tentang buat English game. Nah, kalau kalian cari contohnya ada di sini. Ini tulisan saya itu 2011. Ya. Nah, saya juga pengen kalian itu ada ya minimal legacy lah. Kalau kalian tidak bisa meninggalkan legacy legacy itu? Warisan gitu ya, warisan banyak ya, minimal warisan tulisan lah kepada orang yang bisa bisa membaca dan segala macam. Ya, karena ide kadang-kadang itu walaupun bukan kita yang nggak bisa mengeksekusi, mungkin orang lain yang mengeksekusi, dalam artian yang bisa mempraktekkan, siapa tahu nanti bisa menginspirasi. Daripada nanti tulisan kalian sudah capek-capek buat makalah, kan lumayan juga buat minimal kan mikir itu kan sudah lumayan. Daripada tidak dipakai, ya mending kalian tampilkanlah di blogspot kalian lah, di blog kalian atau di medsos bisa, silahkan gimana aja. Yang penting itu kalian ada sumbangsih ya, ide itu sumbangsih kalian juga, tulisan itu juga sumbangsih kalian juga gitu. Supaya nanti nggak hilang. Nanti kalau dikumpul sama saya aja ya, saya nggak mungkin gini ngupload satu-satu. Tapi kalau kalian yang ngupload sendiri kan bagus. Oke, nah ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan lagi? Tentang tugasnya. Jadi tugasnya kalian itu saja ya, nggak ada yang lain lagi. UTS enggak. Karena ini kalian buat proyek ini ya sudah lumayan. Iya, Pak. Buat untuk berpikir. Ya, ini individu ya, tidak dibuat berkelompok, tidak, berdua tidak.
tapi satu orang satu nanti akan menghasilkan makalah ini, ya. Dan nanti jikalau kalian perusahaan kotak saya pribadi bisa, dan jikalau tidak punya laptop seperti itu misalnya, atau tidak bisa buat dalam bentuk Word, hubungi saya juga, ya. Mungkin saya akan kasih bentuknya, apakah kalian menuliskah atau kalian buat mengisi bentuk kuesioner kah atau segala macam. Ya, jika yang tidak bisa bentuknya adalah Word, tapi yang Word saya yakin itu nilainya pasti bagus, ya. Oke, terima kasih. Jikalau tidak ada pertanyaan, ya ini selesai kita di sini diskusinya. Nanti jikalau ada kontak saya. Oke, ada pertanyaan nggak terakhir? Tidak? Ada Batas minimal waktunya kapan? pembuatannya, Pak? Oke, minimal dalam artian apa? Halaman. Maksudnya? Iya, halaman. Nah, tidak. Tidak ada minimal halaman. Saya pengen tahu kalian seberapa dalam, seberapa luas sih bisa mengekstrak ide kalian gitu. Misalnya kalau cuman bab 1 satu halaman, setengah halaman, ya wes segitu gitu. Bab 2 satu halaman, ya silakan. Ya. Tapi apakah kalian mau segitu gitu maksudnya? Oke. Ya, you set up your own level. Kalianlah men-set up level kalian. Jadi kalau misalnya ada di pekerjaan, atau misalnya ada orang yang bilang seperti saya, itu sebenarnya mengetes kalian sih juga. Kalian men-set up level kalian seberapa sih? Bebas, terserah gitu. Oh, tapi saya maunya bab 1 itu minimal 2 halaman lah. Harus saya jabarkan kayak gini. Oh, itu artinya kalian men-set up level kalian. Oh, level saya segini tinggi. Wah, saya buat 2 kalimat aja cukup itu misalnya. Ya wes, artinya level kalian ya 2 kalimat. Oke. Ya, jadi dari saya tidak ada. Yang penting semuanya ada. Itu covernya ada, kata pengantar ada, daftar isi ada, bab 1 ada, bab 2 ada, bab 3 ada. Daftar pustaka juga ada. Oke. Kalau seberapa banyak ya terserah kalian. Oke, nggak ada lagi ya? Batas akhir pengumpulannya kapan? Tanggal 23 Januari. 5 hari. Ya, 23 Januari kalian kumpulkan, bisa ke Japri WA saya atau di ketik di sini ya. Cek di WA-nya ya. Oke, cek di WA sudah saya ketik di sana. Baik, adik-adik, terima kasih. Kalau sudah join, ini banyak sih sebenarnya yang nggak join di sini. Saya harapkan sih semuanya join supaya nanti biar nggak ada belakangan lagi nanya gitu. Oke, so selamat malam semuanya, dan selamat menikmati malamnya. Oke, saya end ya. Pak. Ya, Pak.